Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya,
sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Siap bertanggung jawab. Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Hotline, Bapak. Kemarin yang pertama itu sudah. Gak apa-apa, nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan pakaian tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya.
Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa, Dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridho dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Pak,
Kemarin Nggak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan, ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa, Dan? Jadi
tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Benda tubuh atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin pertamanya sudah. Nggak apa-apa, nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam.
Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pengaruh alkohol atau kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf
Oke, cukup ya? Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotles, Bapak. Kemarin yang pertama ini sudah nggak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka
atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Itu pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri.
Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan, mungkin ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa tubuh atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa,
dan keluarga. Saya minta maaf. Oke, cukup ya? siap bertanggung jawab ya orangnya? Saya siap. Ya, oke, makasih. Kemarin kan pertamanya sudah Nggak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap
institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP ya, terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa dukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin rekamannya sudah. Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya
yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa, Pak? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja, Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf
atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridho dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Hotline, Bapak. Kemarin sudah Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan pakaian tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV
mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa tubuh atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siapa bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama ini sudah. Gak apa-apa, nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya
yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau? Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan
telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotles, Bapak. Kemarin yang pertama ini sudah Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan pakaian tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah
menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? siapa bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama ini sudah. Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leondozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri,
Terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotles, Bapak. Kemarin yang pertama ini sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu,
terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Hotline, Bapak. Kemarin yang pertama ini sudah Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan pakaian tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya.
Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rino ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa tubuh atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Saya siap. Ya, oke, makasih. Kemarin itu sudah. Gak apa-apa, nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan pakaian tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan
dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa tubuh atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siapa bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin ini pertamanya sudah. Nggak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi.
Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa dukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk
korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kemarin yang pertamanya sudah Gak apa-apa, nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak
Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa dukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ya, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab rekannya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin pertamanya sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir.
Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Jadi pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan
cemburu dan sebagainya karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor kepada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin pertamanya sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere.
Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan, ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa tubuh atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasat akan menyampaikan. Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? siap bertanggung jawab rekannya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama sudah. Nggak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu.
Pertama, pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga
mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin pertamanya sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa dukung atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridho dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab orangnya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Hotline, Bapak. Kemarin sudah Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10.
waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan, ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan.
Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siapa bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama itu sudah. Gak apa-apa, nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan
terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab rekannya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama ini sudah Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leondozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leondozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong.
Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan, ada pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa Pak? Bisa tubuh atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum,
ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama itu sudah Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan pakaian tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan
pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasat akan menyampaikan. Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridho dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? siapa bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama ini sudah Gak apa-apa, nggak tahu polisi anjing, polisi ngen.
Leondozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leondozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leondozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leondozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leondozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leondozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan
kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab rekannya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kotles Bapak. Kemarin yang pertama ini sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya.
Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa dengkul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridho dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? siap bertanggung jawab orangnya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Pak,
Kemarin itu kemarin sudah. Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan pakaian tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa, Dan? Jadi
tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ya, ada di bagian tangan, ya, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab ya orangnya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin ini pertama ini sudah. Nggak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam.
Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridho dan keluarga, saya minta maaf
Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kemarin rekamannya sudah Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka
atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin pertamanya sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri.
Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Jadi pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa,
dan keluarga. Saya minta maaf. Sangka, tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leo Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa Pak?
bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan pemeriksaan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor kepada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? siap bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan pakaian tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya.
Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridho dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? siap bertanggung jawab ya orangnya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Pak,
Kemarin itu kemarin sudah. Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa, Dan? Jadi
tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siapa bertanggung jawab orangnya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin ini pertamanya sudah. Nggak apa-apa, nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam.
Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor kepada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf
Oke, cukup ya. Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kemarin yang pertamanya sudah. Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rino. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rino pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rino ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka
atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab rekannya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama ini sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri.
Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa, Dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja, Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridho,
dan keluarga. Saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya orangnya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kemarin kan rekamannya sudah. Nggak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap
institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP ya, terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa dukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor kepada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, makasih. Kemarin rekamannya sudah. Gak apa-apa, nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya
yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor kepada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf
atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rino dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Siap bertanggung jawab Leon ya? Saya siap. Ya, oke, makasih. Kemarin yang pertama ini sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rino. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rino pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV
mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor kepada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya
yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan
telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridho dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya orangnya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kotles, Bapak. Kemarin yang pertama sudah. Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan pakaian tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah
menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siapa bertanggung jawab ya orangnya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin kan rekamannya sudah. Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melaporkan kepada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri,
Terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Siap bertanggung jawab ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kemarin yang pertama sudah. Gak apa-apa, nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu,
terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial, bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor kepada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siap bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama ini sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya.
Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rino ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilapan itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa, Pak? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor kepada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Saya siap. Ya, oke, makasih. Kemarin yang pertama ini sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan
dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan sebelumnya. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siapa bertanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama ini sudah. Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi.
Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk
korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin yang pertama ini sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak
Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dan? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaan ini bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mananya Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melaporkan kepada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. siapa tanggung jawab ya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin ini pertamanya sudah. Gak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rino. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir.
Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirende, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan disampaikan. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan
cemburu dan sebagainya karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor kepada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya. Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kemarin sudah Apa nggak tahu polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu. Pertama pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah mengancam akan melaporkan Leon Dozan jika tidak meminta maaf 1 kali 24 jam. Tak malu dilaporkan ke polisi, Leon pun langsung meminta maaf atas kehilafannya itu. Selain meminta maaf kepada pihak kepolisian, dia juga meminta maaf kepada sang kekasih dan keluarganya. Baik teman-teman sekalian, jadi terkait adanya kekerasan yang dilakukan terhadap korban atas nama Nazwa 19 tahun dan yang dilaporkan pada tanggal 8 November 2023. Tadi malam kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LD pada pukul 22.00 di rumahnya di daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere.
Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Mungkin itu disampaikan dengan pertanyaan. Dan motif penganiayaan sendiri apa dah? Jadi tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya, sehingga tersangka melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap korban. Baik, gitu ya. Penganiayaannya bentuknya pakai apa? Bisa pukul atau pakai tangan? Penganiayaan pakai tangan, menarik, mempiting, dan sebagainya, sehingga berdasarkan hasil visum terdapat bekas-bekas luka pada diri korban. Di mana aja Pak? Ada sesuai dengan hasil visum, ada di bagian tangan, ada juga di bagian sekitar leher, paha, semuanya kita visum. Nanti hasil lengkapnya nanti Kasatgas akan menyampaikan. Tersangka jangan diperiksa. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Sebagai pengaruh alkohol atau Kami sudah melakukan tes urin yang bersangkutan negatif ya, terhadap narkoba dan sebagainya, sehingga mulai hari ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini. Oke. Nah, di bawah faktor emosi, di bawah faktor karena yang bersangkutan cemburu dan sebagainya, karena si korban ingin melaporkan kepada polisi, kemudian tersangka menantang untuk korban melapor pada polisi dengan semua umpatan-umpatan kepada institusi Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Ridhoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? siap bertanggung jawab ya orangnya? Saya siap. Ya, oke, terima kasih. Kotlet, Bapak. Kemarin yang pertama sudah. Nggak apa-apa, nggak takut polisi anjing, polisi ngen. Leon Dozan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Rinoa. Bukan cuma terseret kasus penganiayaan, Leon Dozan juga dikenakan pasal penghinaan institusi. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jakarta Pusat pada Jumat 17 November 2023, ia sudah mengenakan paket tersangka. Tampak ekspresi anak aktor laga Willy Dozan ini tertunduk malu dan matanya bak tatapan kosong. Ia pun tampak pasrah dengan nasibnya yang kini telah resmi menjadi tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa Leon Dozan sudah ditangkap pada malam tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya daerah Cirendu, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Susatyo juga menjelaskan kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Leon. Ini adalah kali kedua Leon menganiaya Rinoa. Sebelumnya, dia sudah pernah melakukan kekerasan kepada Rinoa pada bulan September lalu.
Pertama, pada 23 September 2023, TKP adalah di Mall Cidere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP adalah kediaman korban di Jalan Biak Gambir. Bukan cuma terjerat pasal penganiayaan yakni 351 KUHP, Leon Dozan juga kena pasal 207 KUHP soal penghinaan institusi. Sebelumnya, ia akhirnya muncul untuk mengungkapkan permintaan maaf kepada institusi Polri dan keluarga Rinoa. Mengaku hilaf, Leon Dozan meminta maaf atas kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Anak Betharia Sonata ini mengaku salah dan telah menyesali perbuatannya. Kekasih Rinoa ini sadar bahwa kata-kata kasar yang dilontarkannya kepada institusi Polri itu sangat tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Sebelumnya, pihak sahabat kepolisian memang sudah